Ini mungkin agak sedikit sensitif, tapi disclaimer dulu di awal. Gue pengen dengar apa pendapat Mela tentang kecenderungan orang-orang tertentu yang kayaknya seneng banget kalau dari pihak Islam tuh nambah member. Cuma Richard Lee, Roman Paris, Deddy Sumargo, Willy Salim, bahkan katanya Ahok akan mualaf. Emang Pak Andre sakit perut kelojotan gitu nggak sih? Orang Kristen tuh beneran ini nggak sih, ngerasa kehilangan banget ya kalau ada orang yang mualaf? Akhirnya orang kalau baru beragama tuh jangan jadiin komoditi untuk kemudian kayak propaganda, hard selling, marketing, promosi gitu loh. Iya nggak sih? Sorry kalau aku pakai kata ini ya, norak. Sorry kalau menyinggung ya, maksudnya aku merasa jangan norak lah. Maksudnya orang beragama itu kan urusan pribadi yang oke, katakanlah dikabarkan misalnya, oh Andre pindah agama misalnya. Oke, ya sudah toh, harusnya gak usah jadi sesuatu yang gimana-gimana. Bentar aja nih Ko Andre syahadat disaksikan Kumaila. Bukan gara-gara dipimpin sama Kumaila. Syahadat dibimbing oleh Kumaila. Dibimbing tahun 2050 Islam dominan. Kenapa bisa fastest growing? Faktor nomor satunya yang paling dominannya adalah birth rate. Karena orang Islam anaknya banyak. Kayak demografi ya. Ya. Nabi Adam tuh yang mana? Apakah Pithecanthropus? Apakah Homo habilis? Apakah yang mana gitu? Pertanyaan kamu itu adalah pertanyaan yang kemudian diwakili juga oleh angkatan gue waktu itu. Oh iya? Yang Adam. Gue tiba-tiba pengen iseng men, serius. Nah, iseng ya? Adam tingginya berapa men? Nah, ini jadi konflik lagi. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja ya, dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Usai viral di media sosial, bagaimana ada seorang Pak Ustadz yang berhasil memualafkan Dr. Richard Lee dan juga Bobon Santoso. Hal ini banyak membuat media mengangkat pembicaraan tentang hal ini, sebab begitu banyak orang-orang khususnya dari saudara kita Muslim begitu bangga, bahkan membesar-besarkan apa yang terjadi tentang mualafnya mereka ini. Saudara, berikut kita akan tonton video selengkapnya. Jangan lupa tonton dari awal sampai selesai bagaimana komentar Kumaila tentang hal ini. Berikut videonya. Selamat datang di channel Andre Tunggal. Dan kali ini teman-teman, seperti request dari kalian, ribuan banget yang kemudian request ketika saya podcast bersama-sama dengan Kumaila Hakimah dari Forbidden Question. Dan kalian minta lagi supaya kita ngobrol sama Kumaila karena kayaknya dia adalah sparring partner, lawan bicara yang paling representatif dari Muslim yang bisa kita bicara sama-sama pada tataran yang sama. Saya persembahkan kepada Anda Kumaila Hakimah. Terima kasih Ko Andre. Terima kasih teman-teman penonton yang ternyata Ko Andre ngundang aku karena rekomendasi penonton. Oke, langsung gue kalah. Gue langsung kena mental. Gak bisa jawab. Pengen koreksi itu, jangan bilang aku representasi yang representatif dari komunitas Muslim. Kayaknya, gitu. Kayaknya karena ada kelompok orang Muslim yang disound me. Bisa, kan? oh iya ya. Tidak mengakui kamu sebagai bagian dari mereka. Jadi aku sebagai aku aja. Oke. Oh gitu diulang. Maksudnya mengundang Kumaila Hakimah dalam membicarakan tentang agama karena poinnya adalah anak-anak muda akan mau mendengarkan penjelasan agama yang bukan as it is, Mel. Aku percaya begitu. Jadi bukan mau mendengarkan penjelasan yang as it is. Kenapa? Karena agama yang bilang. Mungkin kalau penjelasan begitu ya silahkan, beberapa orang yang maunya begitu silahkan. Cuman aku selalu mendorong teman-teman yang ngedengerin podcast ini atau ngedengerin Andre Tunggal itu tidak berpikir as it is, tapi selalu bertanya kenapa ya, apa ya, rasionalitasnya apa. That's why kenapa aku sebut kamu sebagai seorang yang representatif untuk membicarakan pada level itu. Jadi kamu lebih suka sebagai kamu aja. Sebagai aku aja, tidak mewakili kelompok atau golongan apapun atau lembaga atau institusi apapun. Aku membawa pikiran dan pengalamanku aja. Oke, itu disclaimer yang baik. Itu disclaimer yang baik. Jadi welcome sekali lagi ke Andre Tunggal, Mel dari Forbidden Questions. Jadi kemarin waktu tayang video kita yang lampau-lampau seru tuh. Seru. Responnya. Kamu gimana waktu munculin itu? Seru responnya.
Masih ada yang bilang kamu misionaris? Masih ada, malah ada yang bilang justru dengan kita membangun komunikasi itu, aku dan Ko Andre membangun komunikasi malah makin membuktikan kalau aku adalah misionaris. Terbongkar gitu ya. Malah semakin terbongkar gitu. Itu yang mana berarti aku misionaris yang sudah dijadikan agen dari sejak, kalau dihitung dari sejak aku bisa baca Quran, berarti dari sejak usiaku 4 tahun lah. Dan berarti ya ibuku yang guru ngaji itu, Juga agen. bapakku yang merupakan dosen studi Islam itu, mereka mendidik agen misionaris itu. Jadi mereka sudah dianggap juga agen juga sama kelompok ini ya. Ya, ya harusnya ya, karena kan orang tuaku guru pertamaku. Iya. Dan anyway ya, dari respon dari channelku, teman-teman subscriber, viewer juga sangat senang banget. Maksudnya akhirnya kita itu tidak terjebak pada dialog agama yang bermusuhan. Gitu. Karena karena dialog beragama yang bermusuhan tuh banyak ya. Banyak banget dan karena memang orang-orang yang nonton gue, karena kan gue mengangkat kasus-kasus yang begitu banyak itu soalnya bermusuhan melulu gitu. Kayaknya orang capek deh. Jadi kita bicarain dan kita berani untuk kemudian maju dan bicarain tentang sesuatu yang bukan untuk kompetisi, tetapi bagaimana kita bisa saling ngelengkapin aja, ya kan gitu ya. So Bukan saling nyari plot hole. Ya seharusnya begitu ya, maksudnya kalaupun ada plot hole, menurutku sih kalaupun ada ya akui dengan jujur aja. So what? Betul, menurutku itu adalah kebijaksanaan yang idealnya dimiliki orang beragama deh. Kalau misalnya ada plot hole, ada bagian-bagian yang sulit atau bahkan tidak bisa dijelaskan, ya akui saja dengan rendah hati bahwa ini tidak ada penjelasannya atau tidak bisa dijelaskan. Gue tiba-tiba pengen langsung bertanya nih Mel. Selama lu studi di ilmu tafsir ya, apakah ada sikap dari dosen pengajar atau mungkin tradisi yang lu baca tentang cendekiawan muslim ya, ulama misalnya, yang sebenarnya bersikap jujur dan apa adanya terhadap plot hole itu? Ada, tapi biasanya di penutupnya itu selalu Walau-walau bisawab. penutupnya wallahu a'lam bishawab, tentunya Allah yang maha tahu. Tapi biasanya di akhirnya tuh gimana ya, mengakui bahwa ini tidak bisa dijelaskan, tapi konklusinya bukan tidak bisa dijelaskan atau tidak ada penjelasannya. Konklusinya adalah Tuhan punya misteri, punya maksudnya tersendiri yang kita belum bisa memahami gitu. Tapi ketika lu pelajari itu, apakah lu cukup bisa menerima jawaban itu atau you need more gitu? Tentu saja aku nggak bisa, dan I need more. Oke. Dan itu aku temuin framework yang bisa ngasih aku extended explanation itu justru dari kerangka-kerangka studi agama di kampus-kampus top luar sih. Karena waktu itu aku suka ikut short course. Oh ya, dari luar. Dari luar. Dari luar apakah dari kalangan Islam atau dari? Enggak, aku ngambil dari Harvard, dari Libra, Harvard gitu ya, tentang religion, science, filosofi, yang gitu-gitu lah. Islamic Studies juga, tapi Islamic Studies. ya. Oke, kayaknya penjelasan kita, pendahuluan kita cukup lumayan berat dan kita nggak perlu berat-beratan di situ. Kita mau lihat tentang satu hal yang sebenarnya mungkin teman-teman sudah lihat di thumbnail. Jadi ada satu fenomena yang sedang muncul belakangan ini, yaitu seperti ini mungkin agak sedikit sensitif, tapi disclaimer dulu di awal. Kita mencoba untuk menjelaskan dan gue pengen dengar apa pendapat Mela tentang kecenderungan orang-orang tertentu yang kayaknya seneng banget kalau dari pihak Islam tuh nambah member. Nah, jadi baru-baru ini lagi rame, kebetulan juga di channel gue banyak yang selalu sounding Dre, Oten kelojotan, Oten cantik, Mela cantik katanya Oten. udah sekarang. Oten kelojotan gitu ya, panas dingin, Oten sakit gigi katanya ya, sakit perut. Kenapa? Karena Islam nambah lagi, ada yang mualaf. Oke, bisa ditampilkan ya. Jadi ini adalah baru-baru ini ada seorang ustadz ya, Ustadz Dery Sulaiman. Beliau ini mengatakan Hotman Paris, Denny Sumargo, Willy Salim, Richard Lee gitu ya akan mualaf. Sebenarnya dia komentarnya tuh tentang Richard Lee yang
orang tuh tanya-tanya, kok mualaf apa enggak, ketahuan udah mualaf gitu ya. Lalu Ustadz Dery bilang, bukan cuma Richard Lee, Hotman Paris, Denny Sumargo, Willy Salim, bahkan katanya Ahok akan mualaf. Pendapat atau perasaan kamu, Mel, kira-kira melihat yang kayak begini, menurut kamu gimana? Aku nanya Ko Andre dulu dong. Emang Ko Andre sakit perut kelojotan gitu nggak sih? Orang Kristen tuh beneran ini gak sih ngerasa kehilangan banget ya kalau ada orang yang mualaf? Kalau bisa sih enggak ya. Kalau aku lihat semua hal-hal ini ya, semua orang-orang ini aku lihat, oh ya udah. Malah kan sebenarnya mungkin ada perasaan begini dari orang Kristen. Oh iya, ya udah gitu. Berarti sejak dulu mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mungkin bisa jadi tidak benar-benar Kristen. Nah itu perasaan itu tuh biasanya muncul. Nah jadi perasaan kayak oh ya udah sih, gitu. Kalau misalnya ada orang Islam masuk Kristen, tentu responnya akan beragam lah, Mel. Ada juga yang mungkin senang karena ada yang mendapatkan keselamatan. Itu kan dari perspektif Kristen begitu. Tapi juga ada yang lebih cenderung untuk, dan gue termasuk orang yang kedua ini, gak usah terlalu cepet-cepet. Jadi maksudnya tuh gak usah terlalu cepet-cepet dimunculkan kisahnya. Karena pada akhirnya orang kalau baru beragama tuh jangan jadiin komoditi untuk kemudian kayak propaganda, hard selling, marketing, promosi gitu loh. Iya nggak sih? Kalau Ko Andre jadinya ngelihatnya gitu ya, ketika ada login logout ini terlalu digembar-gemborkan, itu jadi kesannya kayak hard selling. Aku melihatnya begitu. Karena sorry kalau aku pakai kata ini ya, norak. Sorry kalau menyinggung ya, maksudnya aku merasa jangan norak lah. Maksudnya orang beragama itu kan urusan pribadi yang oke, katakanlah dikabarkan misalnya, oh Andre pindah agama misalnya. Oke, ya sudah toh, harusnya gak usah jadi sesuatu yang gimana-gimana banget. Menurutku sih. Kalau misalnya nih di percakapan kita terus ada yang bilang, wah nih Kumaila bentar lagi masuk Kristen gara-gara Ko Andre, atau bentar lagi nih Ko Andre syahadat disaksikan Kumaila gitu. Bukan gara-gara dipimpin sama Kumaila. Syahadat dibimbing oleh Kumaila. Dibimbing Nah, kalau misalnya ada komentar-komentar kayak gitu, Ko Andre akan ngerasanya gimana? Biasa aja. Ketawain malah. Maksudnya ketawain itu bukan ketawa aja, maksudnya kayak hal yang kecil itu dibesar-besarkan. Dianggap begitulah, dianggap terlalu gimana-gimana banget. Aku juga nggak punya particular opinion atau particular emotion ketika ada berita-berita si ini mualaf atau siapa murtad yang gitu-gitu tuh biasa aja. Nggak benar-benar, dan bahkan aku nggak tertarik kenapa misalnya ini murtad, kenapa murtad gitu, atau ini mualaf, kenapa mualaf. Cerita-ceritanya itu aku juga nggak terlalu tertarik, tapi aku pernah tertarik waktu lagi remaja. Jadi di koran, aku rasa Republika. Setiap hari Jumat ada sebuah rubrik Islami gitu di korannya, yang mana biasanya itu berisi tentang kisah orang yang entah ateis atau Kristen atau apa terus masuk Islam. Ya. Itu rubrik Jumatan kalau nggak salah Republika. Benar, gue confirm itu. Karena itu salah satu media yang giat untuk menceritakan itu. Karena almarhum abahku langganan beberapa koran gitu. Ya. Nah, terus aku waktu itu waktu aku remaja, waktu kecil dan remaja deh suka baca cerita itu dan tertarik. Tapi ya seiring aku banyak belajar, pesonanya jadi mulai luntur aja. Karena aku jadi bisa memahami biasanya tuh orang pindah agama gitu ya, baik kalau cerita-cerita masuk Kristen tuh aku pernah bacanya dari kumpulan cerita Chicken Soup gitu tuh. Oh, Chicken Soup. Ada Chicken Soup, aku lupa subjudulnya, tapi Chicken Soup tentang isinya orang-orang dapat hidayah Kristen gitulah. Ada Chicken Soupnya. Gue mau bercanda tapi takut. Tahu apa? Ya. Bercandanya enggak, bercandanya netral kok. Oh, ya. Ketahuan umur, Mel. Baca Chicken Soup karena umur aja. Udah baca koran cetak. Ketahuan umur. Tenang, Mela masih muda kok. Ya, aku ngerasa udah tua juga. Oh gitu ya, oke. Benar. Nah, di situ ada cerita
cerita-cerita kayak gitu dapat yang misalnya tadinya apatis, tadinya ateis, atau tadinya maksudnya ninggalin gereja gitu, terus kembali lagi beriman, kembali lagi kuat imannya, sehat badannya di dalam Kristus. Ya kayak gitu, disentuh Yesus ya, dijamah Yesus yang gitu. Nah, dari cerita-cerita di rubrik Republika dan cerita Chicken Soup itu, aku jadi menemukan apa ya, kesamaan pola cerita. Jadi aku menganggap itu adalah pengalaman manusia yang umum. Jadi ketika orang-orang ini biasanya mereka merasa kosong, mereka mencari sesuatu, pas banget nemu momen yang mereka bisa mengisi kekosongan itu. Dan ya aku akan ngelihat itu sifatnya kebetulan gitu. Maksudnya karena mereka mencarinya ke agama. Kalau misalnya mereka mencari kekosongan itu ke tempat lain yang bukan agama gitu, bukan Alkitab, bukan Al-Quran, misalnya ke komunitas apa gitu. Misalnya charity, ya. Misalnya mereka jadi filantropis gitu. Betul. Atau jadi volunteer apa gitu. Ini menarik, pandangan ini menarik karena menurut aku tuh pada akhirnya itu adalah bagian dari, aku pikir istilah kekosongan itu baik sih menjelaskan itu. Jadi ada kekosongan atau bahkan mungkin sebenarnya kalau menurut aku aku pakai memilih untuk bahasanya ketidakpastian. Apa sih? Ketidakpastian. Yang semalam aku nonton Konkev itu kan di khotbahnya ada apa, ketidakpastian itu membuat kita bisa bergantung pada Tuhan. Jadi maksudnya aku melihat bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya manusia menurutku sedang mencari kepastian, dan orang-orang seperti itu tuh sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia pilih itu pasti. Jadi ketika ada kisah yang meneguhkan bahwa apa yang dia pilih itu ternyata sama, aku tenang. Jadi itu sebenarnya menunjukkan di satu sisi menunjukkan ketidakpenuhan, ketidakutuhan atau ketidakdewasaan. Bahwa apa yang saya pilih sebenarnya ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi ketika melihat bukan benar, jadi sebenarnya atau merasa dapat jawaban. Aku juga pernah baca kasus-kasus cerita, tapi ini dari tulisannya Michael Shermer. Ini aku baca setelah dewasa. Kan kalau Chicken Soup sama rubrik itu atau remaja ya. Michael Shermer ini dia menjelaskan bagaimana otak merespon terhadap keajaiban jawaban gitu. Jadi awalnya dia rasa penasaran itu karena punya kolik, kan dia tuh mungkin profesor fisika atau apa. Dia merasa bertemu Tuhan lah gitu. Terus dia jadi religius banget. Pas ditanya gimana bertemu Tuhannya, dia lagi kayak jogging pagi terus ngelihat air terjun atau gimana, terus dia ngerasa kayak ada energi ilahiah gitu lah ke dalam dirinya. Terus ya itu adalah universal experience dari orang yang mendapat hidayah, aku rasa. Dan itu kembali lagi itu bakat otak manusia. Aku jadi ngelihatnya begitu sih, bukan sesuatu yang magical banget, bukan sesuatu yang secara apa sebutannya, ya bukan sesuatu yang kamu lihat bahwa itu spiritual yang benar-benar bekerja banget gitu ya, entitas spiritual maksudnya. Iya, itu karena otak kita mampu menciptakan pengalaman sensasi itu. Betul, mampu menciptakan sensasi. Kalau kita lanjutin lagi ini udah topik lain ya, tapi kita masuk dulu kepada sebuah ini. Jadi sekali lagi ada orang-orang yang kemudian berasa untuk proving atau saya ingin membuktikan kebenaran agama saya ya. Dan kebetulan video yang akan gua kulik ini adalah video yang diambil dari salah satu video yang sayangnya kalau menurutku pengen membuktikan agama tapi kemudian dengan disproving agama lain. Ya nanti logika itu nanti kita akan bahas, tapi di awal ini aku pengen tanya pendapatmu sebagai seorang yang juga punya latar belakang studi Islam. Bagaimana kamu melihat orang-orang yang berkata bahwa bukti Islam itu adalah agama yang benar? Karena tadi itu ya, wah akhirnya ketemu bukti gitu. Bagaimana menurut kamu? Ya, kita saksikan video yang pertama ya. Yuk kita dengerin. Karen Armstrong, dia seorang profesor, dia menulis juga tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tapi in Islamic perspective. Jadi dia menulis secara jujur,
tidak ada tendensi apapun. Dia mengatakan bahwa the most rational religions unfortunately Islam. Jadi agama yang paling rasional di dunia ini unfortunately Islam. Kenapa? Dia kan Islam kan banyak framing agama apa? Teroris, ya kan? Dan dia paling rasional. Nah, from she has written, jadi apa yang ditulis oleh Karen Armstrong itu banyak sekali orang yang converting to Islam di Amerika. Sekarang kan Islam menjadi agama yang fastest growing religion di negara-negara maju. Semakin negara itu maju, semakin Islam berkembang, ya, karena Islam sesuai dengan compatible menurut science. Oke. Menurut kamu, Mel? Aduh, banyak yang harus di-unpack ya. Pertama, aku suka banget Karen Armstrong. Dia tuh salah satu pahlawan intelektualku ya, one of my intellectual. Gitu ya. Dia termasuk buku-bukunya mungkin yang membuat kamu kayak. Aku rasa hampir semua karyanya tuh aku udah baca. Oh, oke. Jadi perbandingan agama Semawi itu, yang Abrahamik itu kamu baca juga, oke. Tapi aku baru merasa bisa benar-benar memahami dia setelah baca biografinya. Oh, biografi. Karena kan dia kan backgroundnya Katolik kan, terus dia pengen ikut pendidikan biarawati gitu, terus dia struggle nggak bisa khusyuk berdoa gitu. Karena dia punya banyak pertanyaan di kepalanya, itu makanya dia banyak belajar. Aku nggak tahu apakah Karen Armstrong pernah berpendapat seperti itu ya, tapi frameworknya Karen Armstrong tuh gini, dia tuh menjelaskan tentang agama memang dengan tujuan mencari benang merah compassion. Apa ya, dia tuh kayaknya punya mungkin yayasan atau apa ya, kalau aku nggak salah ingat namanya Charter of Compassion. Jadi dia kan ngelihat nih agama-agama berkonflik terus gitu, tapi padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat kita mau mendamaikan, mau cari benang merahnya, cari aja nilai-nilai compassion di balik itu. Kalau misalnya orang berpegang pada prinsip-prinsip compassionnya, nggak ada lagi yang berantem gitu loh. Jadi memang stansnya Karen Armstrong tuh bukan untuk mengkritik ataupun untuk menyudutkan agama apapun ya. Maksudnya makanya dia tuh mencari titik positifnya, mencari yang compassionnya dan pengaruh positifnya gitu. Jadi social impact dari agama Yahudi, Kristen dan Islam tuh apa, gimana. Dan karya Karen Armstrong yang terbaru kan agama panteis, yang dia ngomongin tentang orang-orang yang beragamanya itu yang Tuhannya itu alam gitu loh. Kayak agama nenek moyang kita gitu, kayak agama leluhur gitu. Yang biasanya orang bilang tuh animisme dinamisme di buku pelajaran kita. Itu kita kalau baca bukunya Karen Armstrong, kita akan nggak bisa nebak dia agamanya apa. Saking dia seperti seperti menyetujui semua agama. Seperti menyetujui semua agama. Karena memang titik poin dia adalah dia mau nunjukin positif hal-hal positif, makanya tadi pendekatan positif. Ya, kayaknya memang yang mendorong dia tuh dia memang ingin endorsing peace and humanity. Iya. Itu kayaknya life mission dia sepanjang hidupnya ya. Kalau aku lihat dari karya-karya tulisannya gitu. Makanya aku juga baca buku beliau tuh sejak aku kecil, aku nggak bisa nebak agamanya apa. Ketika dia nulis tentang Kristen, oh iya dia Kristen. Ketika nulis tentang Nabi Muhammad, apa dia? Kayaknya dia Muhammadism. Gitu. Pas lagi baca yang tentang sejarah Yahudi, Islam, Kristen, apa dia ngefans budaya Yahudi? Yudaisme, ada kebingungan itu. Sampai aku baca biografinya sih. Jadi itu memang pure. Pertama dia curious, dia merasa dia kayak punya ketidakpuasan kenapa agama tuh tersegmentasi, terkotak-kotak. Malah dia punya idealisme kalau misalnya agama-agama ini bisa united humanity, harusnya bisa uniting humanity, coexist. Gitu.
memang Karen Armstrong idealis in that way. Tapi aku nggak tahu kalau misal paling rasional. Iya. Tapi memang Karen Armstrong mencari rasionalitas dari agama-agama sih. Iya, iya. Jadi maksudnya ketika ibu itu bilang bahwa ini diakui Karen Armstrong nih, bahwa ini menurut apa yang jadi narasi dia ya, Islam lah agama paling rasional. Menurut kamu? Pertama aku nggak tahu ya, aku harus nyari dulu apakah Karen Armstrong ngomong gitu. Tapi Karen Armstrong sendiri dia tuh bilangnya apa ya, freelance apa ya, dia nyebutannya jadi kayak dia religius secara serabutan. Freelancer. Tapi Istilahnya. pokoknya aku lupa, dia bikin istilah sendiri. Oke. Gitu, istilahnya lucu gitu. Emang dia di situ dia ada bilang kalau ada orang nanya apa namanya agamanya apa, dia akan jawabnya dia agamanya ya serabutan, kadang kemana gitu. Karena kayaknya emang dia tuh punya ketertarikan ke budaya beragama. Jadi Mela mau bilang bahwa sebenarnya Karen Armstrong belum tentu mengatakan itu. Pertama belum tentu mengatakan itu karena itu agak sebagai penggemar Karen Armstrong itu kayaknya agak out of character. Tapi bisa ini kan sesuatu yang bisa kita cek ya, tapi kan kita belum ngecek. Tapi aku belum pernah dengar ngomong kayak gitu paling rasional gitu. Dan kemudian Ibu Ustadzah itu mengatakan bahwa ini buktinya di negara maju Islam berkembang dengan pesat. Jadi dia mau mendukung argumen dia bahwa Islam agama paling rasional. Jadi di negara maju yang rasional itu Islam berkembang paling pesat, the fastest religion growth in the world katanya. What do you say about it? Ada tuh prediksinya dari Pew Research Center kayaknya tahun 2050 Islam dominan ya. Iya sih. Tapi kan di situ ditampilkan kenapa bisa fastest growing. Faktor nomor satunya yang paling dominannya adalah birth rate, karena orang Islam anaknya banyak. Demografi ya. Ya, nanti di tahun itu Muslim majority country bukan Indonesia lagi, India, karena di India birth rate-nya lebih banyak daripada kita. Dan itu juga kenapa kayak agama Buddhism itu growing-nya kecil banget, karena negara-negara yang dominan, yang Buddhism-nya dominan, mereka sudah kalau nggak anaknya satu, mereka pada child free. Nah, bukannya Buddhism itu tidak growing, gitu. Cuman tidak terregenerasi. Iya, jadi sebenarnya sesederhana faktor demografi aja. Betul, dan sama metode dakwah. Kan kalau misalnya Islam ini kan dakwah, kayaknya Islam dan Kristen tuh termasuk agama yang agama misi ya. Tapi kalau misalnya kayak agama Buddha kan enggak. Yahudi juga kan enggak, justru Yahudi enggak get eksklusif banget. Yahudi justru enggak seneng kalau misalnya ada orang masuk Yahudi gitu, akan dipersulit gitu. Nah, faktor itu udah mah beranaknya banyak, dakwahnya kencang. Dakwahnya kencang. Gue sebenarnya pernah melakukan sebuah riset juga sih, menggali lebih dalam, dan even gue tanya AI, gue tanya ChatGPT, dan ChatGPT memang mengakui betul bahwa itu as simple as faktor paling besar itu adalah soal masalah imigran itu anaknya banyak. Dan memang bener nggak sih kalau misalnya memang dalam cara berpikir Islam itu adalah memang harus lebih banyak keturunan, betul begitu nggak? Kamu memvalidasi itu? Iya, ada, maksudnya ada perintahnya juga. Untuk kemudian menjadi perintahnya banyak. Lebih ke saran untuk banyak anak supaya umat tambah besar gitu. Oke, gue mau lanjutin tapi gue tahan. Lanjutin aja Pak. Jadi apakah ada faktor untuk mendominasi? Ada tujuan itu maksudnya. Apakah Islam punya tujuan untuk mendominasi? I think secara inheren iya. Karena memang secara Islam membuktikan itu ya. Iya, dan memang kan awal-awal masa dakwah juga kan begitu, menyebarkan Islam. Iya, bukan cuma soal masalah menyebarkan Islam, tapi bagaimana membuat kita jadi lebih banyak. Oh iya betul. Dan itu salah satu faktornya juga adalah dengan convert juga, tapi juga dengan anak cucu lu supaya breeding lebih banyak.
Itu dia, saudara, video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah dengarkan percakapan antara Kumaila dan juga Ko Andre. Bagaimana di situ diangkat pembicaraan tentang mualafnya seorang yang bernama Richard Lee dan juga Bobon Santoso. Dan Kumaila dengan tegas mengatakan dia merasa biasa saja. Tapi dulu waktu saya kecil saya merasa bangga akan kejadian-kejadian yang seperti ini. Tetapi setelah sekarang saya merasa itu biasa saja. Dan seorang Ko Andre juga ya berkomentar terhadap hal ini. Ya memang demikianlah kita seharusnya sebagai orang-orang yang beragama. Ya, ketika hal itu terjadi, orang berpindah dari agama seberang kepada agama kita ataupun dari agama kita kepada agama seberang. Ya, kita tidak usah terlalu menggembur-gemburkan terhadap hal ini. Ya, kita cukup merespon secara cerdas saja. Karena yang membuat kita bangga sebenarnya bukan karena perpindahan mereka ke agama yang satu ataupun ke agama yang lain. Karena seperti yang disampaikan oleh Ko Andre, kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin bisa saja mereka tidak begitu sungguh-sungguh belajar tentang kekristenan. Atau mungkin mereka bukan Kristen yang sungguh-sungguh ataupun Kristen yang belajar dengan baik sehingga mereka keliru. Ya, saudara-saudara. Dan yang paling penting adalah yang membuat kita seharusnya bangga bukan karena mereka pindah agama. Karena kita melihat banyak juga mereka yang pindah agama seperti Ustadz Kainama, ya, seperti almarhum yaitu Agustan dan Ustadz Yahya Waloni. Ya kalau kita melihat mereka itu bukan semakin baik. Jadi kenapa kita harus begitu bangga? Justru mereka sepertinya mau bermusuhan dengan orang Kristen, bahkan benci dan begitu anti kepada orang-orang Kristen. Padahal orang-orang Kristen itu adalah juga manusia yang harus mereka kasihi, ya pastinya. Tapi justru yang mereka lakukan bukan semakin baik karakter mereka, tetapi semakin banyak karakter mereka semakin buruk. Tetapi yang membuat kita bangga seharusnya adalah ketika hidup mereka berubah, silakan mereka pindah agama. Itu pilihan mereka. Kita tidak bisa ikut campur terhadap hal itu, karena memang itu sudah menjadi pilihan dan keputusan mereka. Dan sepanjang mereka pindah, ya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana ketika mereka pindah, hidup mereka semakin baik, hidup mereka semakin berubah, mereka bermakna, mereka jadi berkat, mereka suka membantu orang, mereka suka menolong orang. Artinya apa? Ada perubahan dalam kehidupan mereka, buah. Ada karakter mereka yang buruk menjadi baik. Nah, seharusnya itulah yang membuat kita bangga. Untuk apa pindah agama? Kalau karakternya semakin buruk. Ya. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita edukasi dan juga pelajaran penting. Dan sekaligus boleh memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.